Selamat pagi, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi Short Summary Week 14 tentang Current Liability, Provisions, and Contingencies. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Alsya Aninita Fajra dengan NPM akhir 345. Yang kedua ada Graciela Vesilia NG dengan NPM akhir 356. Yang ketiga ada Alia Afakurinisa dengan NPM akhir 378. Yang keempat ada Awasia dengan NPM akhir 409. Yang kelima ada Matilda Putri dengan NPM akhir 428. Current liabilities. Definisi current liabilities adalah utang atau kewajiban perusahaan yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Terdapat dua kondisi yang dapat dinyatakan sebagai current liabilities. Yang pertama, liabilitas diharapkan lunas dalam siklus operasi normal. Yang kedua, liabilitas diharapkan lunas dalam 12 bulan setelah jatuh tempo. Contoh kewajiban lancar. Yang pertama ada account payable atau utang usaha adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain atas pembelian barang, perlengkapan atau jasa secara kredit. Utang ini muncul karena adanya jeda waktu antara penerimaan barang jasa dan pembayaran. Umumnya jangka waktu kredit berkisar 30-60 hari sesuai syarat penjualan. Kemudian yang kedua ada notes payable adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditetapkan. Utang wesel dapat timbul dari pembelian, pembiayaan atau pinjaman. Berdasarkan jatuh tempo, utang wesel dibagi menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Wesel juga dapat berupa berbunga dan tanpa bunga atau zero interest bearing. Yang ketiga ada current maturities of long-term debt adalah bagian dari utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayar dalam 12 bulan ke depan, sehingga dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Namun, utang tersebut tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar jika akan dibiayai kembali dengan utang jangka panjang baru atau dikonversi menjadi saham. Kemudian yang keempat ada short-term obligation expected to be refinanced adalah utang jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun tetapi direncanakan untuk dibiayai kembali menjadi utang jangka panjang dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban tidak lancar jika perusahaan memiliki hak untuk menunda pelunasannya minimal 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Yang kelima ada dividend payable atau utang dividen adalah kewajiban perusahaan atas dividen tunai yang telah diumumkan dan diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Dividen saham tidak diakui sebagai kewajiban karena tidak memerlukan pembayaran kas. Yang keenam ada customer advances and deposit adalah uang muka atau jaminan yang diterima perusahaan dari pelanggan atau karyawan untuk menjamin pelaksanaan kontrak, pembayaran, atau pengembalian aset perusahaan. Klasifikasinya sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar bergantung pada jangka waktu pengembaliannya. Yang ketujuh ada unread revenue. Pendapatan diterima di muka adalah pembayaran yang diterima perusahaan sebelum barang atau jasa diberikan kepada pelanggan. Pada saat menerima pembayaran, perusahaan mencatat sebagai kewajiban lancar. Setelah barang atau jasa diberikan, kewajiban tersebut dikurangi dan diakui sebagai pendapatan. Kemudian yang kedelapan ada sales tax payable adalah kewajiban perusahaan untuk menyetorkan pajak yang dipungut dari pelanggan kepada pemerintah. Beban pajak tersebut pada akhirnya ditanggung oleh konsumen akhir. Yang kesembilan ada income tax payable. Utang pajak penghasilan adalah kewajiban perusahaan untuk membayar pajak penghasilan kepada pemerintah atas laba yang diperoleh dan termasuk kewajiban lancar. Yang ke-10 ada employee related liabilities. Kewajiban terkait karyawan adalah kewajiban perusahaan kepada karyawan seperti gaji, potongan gaji, cuti berbayar, dan bonus yang belum dibayar. Kewajiban ini termasuk kewajiban lancar. Provision adalah kewajiban atau liabilitas yang jumlah maupun waktu pembayarannya
belum dapat diketahui secara pasti. Tetapi perusahaan memperkirakan bahwa kewajiban tersebut kemungkinan besar akan terjadi di masa depan. Provision muncul karena adanya peristiwa di masa lalu yang menyebabkan perusahaan memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayaran atau pengorbanan ekonomi di kemudian hari. Contoh provisionnya adalah garansi produk, gugatan hukum, restrukturisasi perusahaan, dan biaya perbaikan lingkungan. Pengakuan provision. Provision diakui apabila memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, perusahaan memiliki kewajiban saat ini akibat peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar terjadi arus keluar manfaat ekonomi. Yang ketiga, jumlah kewajiban dapat diestimasi secara andal. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka provision tidak boleh dicatat dalam laporan keuangan. Adapun contohnya yaitu perusahaan elektronik memberikan garansi 1 tahun kepada pelanggan. Karena kemungkinan adanya klaim cukup besar, perusahaan mengakui provision garansi. Measurement of provision. Provision diukur menggunakan best estimate, yaitu estimasi terbaik atas biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Dasar penentuan estimasinya yaitu pengalaman masa lalu, data transaksi serupa, pendapat ahli, dan informasi relevan lainnya. Adapun hal yang dipertimbangkan, yang pertama, probabilitas kejadian, perubahan biaya di masa depan, dan nilai waktu uang. Jenis-jenis provision. Yang pertama, warranty provision, yaitu provisi yang muncul karena perusahaan memberikan garansi atas produk yang dijual kepada pelanggan. Perusahaan harus memperkirakan biaya perbaikan, penggantian barang, atau pelayanan yang mungkin terjadi selama masa garansi berlangsung. Yang kedua adalah litigation provision, yaitu provisi yang berkaitan dengan gugatan hukum atau tuntutan pengadilan terhadap perusahaan. Provisi diakui jika kemungkinan perusahaan kalah lebih dari 50% dan jumlah kerugian dapat diperkirakan secara andal. Yang ketiga, environmental provision, yaitu kewajiban perusahaan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat kegiatan operasionalnya. Biasanya terjadi pada perusahaan tambang, minyak dan gas, dan industri kimia. Yang ketiga ada onerous contract provision. Onerous contract terjadi ketika biaya yang memenuhi kontrak lebih besar dibandingkan manfaat ekonomi yang diperoleh oleh perusahaan. Perusahaan tetap memiliki kewajiban walaupun kontrak tersebut sudah tidak menguntungkan. Yang kelima, restructuring provision, yaitu provision muncul ketika perusahaan melakukan perubahan besar dalam kegiatan operasionalnya. Bentuk restrukturisasinya yaitu penutupan cabang, pengurangan karyawan, relokasi perusahaan, dan penjualan divisi usaha. Provision hanya boleh mencakup biaya yang berhubungan langsung dengan proses restrukturisasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kontingensi. Pertama-tama kita akan membahas mengenai liabilitas kontingensi. Di dalam akuntansi keuangan terdapat aturan ketat bahwa liabilitas kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan. Hal ini itu disebabkan oleh 3 alasan utama, antara lain karena pertama, kemungkinan terjadinya liabilitas belum dapat dikonfirmasi. Kedua, ini merupakan liabilitas kini yang kemungkinan besar pembayarannya tidak akan dilakukan. Dan ketiga, ini merupakan liabilitas kini yang estimasi kewajibannya tidak dapat dibuat secara andal. Slide selanjutnya kan tabel pedoman akuntansi liabilitas kontingensi berikut ini. Berdasarkan tabel ini kita memberi perlakuan akuntansi berdasarkan tingkat probabilitas hasil, yaitu pertama, jika hasil hampir pasti dengan probabilitas minimal 90%, maka perlakuan akuntansinya adalah laporkan sebagai liabilitas atau provisi. Jika hasil sangat mungkin atau kemungkinan besar terjadi dengan probabilitas 51 sampai 89%, maka perlakuan akuntansinya juga sama, laporkan sebagai liabilitas provisi. Yang ketiga, jika hasil mungkin terjadi tapi tidak selalu pasti dengan probabilitas 5-50%, maka perlakuan akuntansinya adalah pengungkapan diperlukan. Terus terakhir, jika kemungkinan kecil sekali dengan probabilitas kurang dari 5%, maka tidak diperlukan pengungkapan. Lalu slide selanjutnya kita berpindah ke sisi sebaliknya dalam bahasa kontingensi, yaitu mengenai aset kontingensi. Mari kita mulai dari definisi aset kontingensi terlebih dahulu. Aset kontingensi adalah aset potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih
peristiwa di masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Di dalam dunia bisnis terdapat beberapa contoh asetnya. Contoh aset kontingensi ini yang sering ditemui yaitu pertama, kemungkinan penerimaan uang dari hadiah, sumbangan, atau bonus. Lalu ada kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah dalam kasus sengketa pajak. Lalu ada kasus hukum yang tertunda dengan kemungkinan hasilnya menguntungkan. Nah, namun kita harus memperhatikan ketentuan pengakuan yang berlakunya. Aturannya menyatakan bahwa aset kontingensi tidak perlu diakui pada laporan posisi keuangan apabila menimbulkan pengakuan penghasilan yang mungkin tidak pernah terrealisasikan. Selanjutnya ini ada tabel pedoman akuntansi aset kontingensi. Ada hubungan antara hasil, probabilitas, dan perlakuan akuntansinya. Dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, jika hasilnya hampir pasti, dengan probabilitas minimal 90%, perlakuan akuntansinya adalah laporkan sebagai aset, bukan lagi kontingensi. Lalu jika hasilnya sangat mungkin atau kemungkinan besar terjadi dengan probabilitas 51-90%, perlakuan akuntansinya adalah ungkapkan. Jika hasil mungkin terjadi atau tetapi tidak selalu pasti dengan probabilitas 5-50%, perlakuan akuntansinya adalah tidak perlu di pengungkapan. Dan jika kemungkinan kecil sekali dengan probabilitas kurang dari 5%, maka tidak perlu dilakukan pengungkapan. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang berikutnya ada presentation and analysis. Yang pertama ada presentation of current liabilities. Current liabilities merupakan kewajiban jangka pendek perusahaan yang biasanya harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kewajiban ini umumnya dicatat sebesar nilai jatuh temponya karena jangka waktunya relatif pendek. Dalam laporan posisi keuangan, current liabilities disajikan bersama kewajiban lancar lainnya. Perusahaan dapat mengurutkannya berdasarkan waktu jatuh tempo, jumlah nominal, atau prioritas likuidasi. Selain itu, perusahaan juga harus memberikan informasi tambahan mengenai kewajiban lancar, yaitu seperti kewajiban yang dijamin aset, aset yang dijadikan jaminan, dan kewajiban yang dapat diperpanjang masa jatuh temponya. Adapun contoh dari current liabilities yaitu seperti trade payable, tax payable, dan other financial payable. Yang berikutnya ada analysis of current liabilities. Analisis current liabilities digunakan untuk menilai likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tujuan analisa ini yaitu untuk menilai kemampuan pembayaran utang, mengetahui kondisi keuangan perusahaan, dan mengukur tingkat likuiditasnya. Salah satu rasio yang digunakan yaitu current ratio. Adapun rumus dari current ratio itu tersendiri, yaitu current asset dibagi dengan current liabilities. Adapun contoh dari current ratio ini yaitu data Wilmart pada tahun 2018. Current asetnya sebesar 25.466.149.000 dolar dan current liabilitasnya yaitu 12.628.866 dolar. Maka current rasionya yaitu 2,02 kali. Maka artinya yaitu aset lancar perusahaan mampu menutupi kewajiban lancar sebanyak 2,2 kali. Yang kedua ada asset test ratio. Rumus dari asset test ratio yaitu cash plus short-term investment plus net receivable dibagi dengan current liabilities. Adapun contoh dari data Wilmar pada tahun 2018, cash plus short-term investment ditambah dengan net receivable yaitu sebesar 25.466.149 dolar dan current liabilitasnya yaitu sebesar 12.628.886 dolar. Maka aset test rasionya yaitu sebanyak 1,27 kali. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan masih memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa bergantung pada persediaan. Soal P12.2, Jual Laboratorium memegang paten berharga dengan nomor 758/6002 dan 1A untuk alat pengendap yang mencegah jenis polusi udara tertentu. Jual tidak memproduksi atau menjual produk dan proses yang dikembangkannya. Sebaliknya, perusahaan ini melakukan penelitian dan mengembangkan produk serta proses yang dipatenkannya, kemudian mengalihkan paten tersebut kepada produsen berdasarkan royalti.
Kadang-kadang perusahaan ini menjual patennya. Secara paten, Jo nomor 758, 6002, dan 1A adalah sebagai berikut, terdapat pada tabel. Berdasarkan pelaksanaan kontrak royalti pada Maret tahun 2019, paten tersebut dianggap layak secara ekonomi. Jo mengasumsikan masa manfaat 17 tahun ketika menerima paten pengendap awal. Pada 1 Januari 2021, perusahaan merevisi estimasi masa manfaatnya ke bawah menjadi 5 tahun tersisa. Amortisasi dihitung untuk 1 tahun penuh jika biaya dikeluarkan sebelum 1 Juli, dan tidak ada amortisasi yang dihitung untuk tahun tersebut jika biaya dikeluarkan setelah 30 Juni. Tahun fiskal perusahaan berakhir pada 31 Desember. Kemudian instruksinya. Hitung nilai tercatat pada nomor 798, 6002, dan 1A pada setiap tanggal berikut. A. 31 Desember 2016, yang ke B 31 Desember 2020, C 31 Desember 2023. Instruksi A. Biaya yang dapat dikapitalisasi sebagai paten hanya biaya yang berkaitan langsung dengan memperoleh hak paten, yaitu biaya pengurusan paten pada Januari tahun 2016 sebesar Rp59.500.000. Biaya lain sebelum tahun 2016 seperti research, prototype, dan testing model tidak dikapitalisasi karena termasuk research and development cost, sehingga dibebankan pada saat terjadinya. Jadi, cost to obtain patent Januari tahun 2016 sebesar Rp59.500. Kemudian, paten memiliki umur manfaat 17 tahun sehingga amortisasi tahun 2016 dihitung 59.500 dibagi 17 sama dengan 3.500. Jadi amortisasi pada tahun 2016 sebesar 3.500. Dengan demikian, carrying value paten pada 31 Desember 2016 adalah 59.500 dikurangi 3.500 sama dengan 56.000. Jadi carrying value paten pada 31 Desember 2016 sebesar 56.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan latihan soal dari P12.2 yang instruksi B. Di sini saya akan menjelaskan yang 31 Desember 2020. Yang pertama kita menuliskan carrying value of patent on 1 Januari 2017 yaitu sebesar 56.000. Kemudian kita amortisasi dari 2017 yaitu 59.500 dibagi dengan lamanya yaitu 17 tahun sebesar 3.500. Kemudian amortisasi juga di 2018 59.500 dibagi dengan 17 tahun hasilnya 3.500. Kemudian dari amortisasi ini itu kita jumlahkan. Cuma jumlahkan ini dalam bentuk minus, jadi minus 7.000. Kemudian dari carrying value of patent ini kita kurangin dengan semua total amortisasi dari 2017 dan 2018 yaitu sebesar 49.000. Soalnya kita di sini akan menuliskan legal fees to different patent pada Desember 2018 yaitu sebesar 42.000. Kemudian kita menuliskan lagi carrying value pada tanggal 31 Desember 2018 dengan cara 49.000-nya ini tuh ditambah dengan legal fees to defend patentnya yaitu sebesar 42.000 yang hasilnya 91.000. Jadi itu adalah carrying value. Kemudian kita kapitalis lagi pada April 2019 yaitu sebesar 49.000 sesuai yang ada di soal. Kemudian kita amortisasi 2019 ini yaitu 91.000 dibagi dengan 14 tahun karena sudah berkurang 3 tahun. Kemudian ditambahkan dengan 49.000 dibagi 14 tahun sebesar 10.000. Kemudian sama juga amortisasi di 2020 hasilnya juga 10.000. Kemudian total amortisasi ini adalah minus 20.000. Kemudian
carrying value-nya sudah diketahui, yaitu 91.000 ini itu ditambah dengan 49.000 dikurangi dengan 20.000 yaitu 120.000. Pada instruksi C, carrying value paten pada 1 Januari 2021 sebesar Rp183.818.750. Direvisi umur manfaatnya menjadi sisa 5 tahun. Karena perubahan estimasi umur manfaat tersebut, maka amortisasi dihitung kembali menggunakan nilai tercatat terbaru dibagi sisa umur manfaat. Nah, amortisasi tahunan dihitung sebesar Rp36.763.750 itu didapat dari amortisasi per tahunnya dari 2021 sampai 2023, yaitu Rp183.818.075 dibagi dengan 5 tahun. Nah, maka dihasilkan Rp36.763.750. Setelah itu, total dari amortisasi selama 3 tahun adalah Rp110.291.250. Setelah itu dikurangi dengan total amortisasi tersebut, yaitu carrying value paten pada 31 Desember 2023. Jadi 180.818.750 ini dikurangi dengan Rp110.291.250 menghasilkan total atau jumlahnya menjadi Rp73.527.500. Yang berikutnya ada soal P12.3. Soal ini membahas mengenai aset tidak berwujud atau intangible asset milik Sandro SA, yaitu franchise, paten, dan merek dagang. Di dalam soal diberikan informasi mengenai biaya perolehan, pembayaran, umur manfaat, dan biaya tambahan yang berkaitan dengan aset tersebut. Di sini saya akan menjawab soal dari instruksi A, yaitu disuruh untuk menyusun bagian aset tidak berwujud pada laporan posisi keuangan Sandro SA per 31 Desember 2022. Di sini dapat kita hitung yang pertama ada franchise dengan biaya perolehannya yaitu 15.000 dengan PV 4 pembayaran tahunan yaitu 43.700. Maka total biaya perolehannya yaitu 58.700. Amortisasi per tahunnya yaitu 58.700 dibagi dengan 10 maka ditemukan 5.870. Kemudian ada nilai bukunya yaitu 58.700 dikurangi dengan 5.870 yaitu dapat ditemukan 52.830. Kemudian ada patennya, biaya perolehannya yaitu biaya hukum dan biaya registrasi sebesar 17.600. Kemudian amortisasi per tahunnya yaitu 17.600 dibagi dengan 8, maka hasilnya 2.200. Kemudian ada nilai bukunya yaitu 17.600 dikurangi dengan 2.200, maka dapat ditemukan hasilnya 15.400. Kemudian yang ketiga ada merek dagang. Biaya perolehannya yaitu 36.000 dengan biaya litigasi suksesnya yaitu 10.200. Maka total biaya perolehannya yaitu 46.200. Kemudian amortisasi per tahunnya yaitu 46.200 dibagi dengan 20, maka hasilnya 2.310. Kemudian di sini ada tabel dari akumulasi amortisasi pada tahun 2019 dengan periode 1 Juli sampai dengan 31 Desember amortisasinya sebesar 1.155, maka akumulasinya yaitu 1.155. Kemudian pada tahun 2020 periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember amortisasinya yaitu 2.310, maka akumulasinya yaitu 3.465. Kemudian pada tahun 2021 periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember amortisasinya yaitu 2.310, akumulasinya yaitu 5.775. Dan pada tahun 2022 periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember amortisasinya yaitu 2.310, maka akumulasinya yaitu 6.600. Maka akumulasi amortisasi pada 31 Desember 2022 dapat ditemukan yaitu sebesar 6.600. Maka nilai bukunya yaitu sebesar dapat ditemukan 46.200 dikurangi dengan 6.600 dapat ditemukan 39.600.
Di sini ada laporan posisi keuangan aset tidak berwujud saldo SA per 31 Desember 2022. Di sini dari hasil yang kita telah hitung tadi, dimasukkan semuanya di sini. Pada instruksi B, akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada soal 12.3b yang instruksi tugasnya yaitu kurang lebih di sini kita diminta untuk membuat laporan rincian beban, biaya, dan menampilkannya cara perhitungannya secara rapi atau detail. Pertama, kita perhatikan perhitungan tabel schedule 4 ini mengenai trademark amortization atau amortisasi merek dagang yang akan berkaitan pada jawaban rincian biaya beban ini. Yang pertama itu ada amortization 36.000 dikali 1/20 dikali 6/12 yang menghasilkan 900. Kemudian ada amortization yang bisa dilihat di sini di kedua ini ada rincian biaya perhitungannya 40.800 dikali 1/17 dikali 6/12 hasilnya 1.200. Yang kemudian kalau di total hasilnya 2.100 total trademark amortization-nya. Lalu kita lanjut ke membuat yang diinstruksikan yaitu laporan resmi dari Sandro Corporation. Item pengeluaran yang muncul pada laporan laba rugi tersebut yaitu pertama ada interest expense yaitu 43.700 dikali 14 menghasilkan 6.118. Kemudian ada franchise amortization schedule pertama sebesar 5.870. Lalu ada franchise fee yaitu dengan detail 900.000 dikali 5% menghasilkan 45.000, dan ada patent amortization schedule 2 sebesar 2.200, dan terakhir trademark amortization yang tadi schedule 4 sebesar 2.100. Dengan demikian total intangible assetnya yang adalah sebesar 61.288. Selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan contoh soal. Di sini tuh FIFA membeli hak siar dari BWF seharga $2.700.000 pada 1 Januari 2018. Nilai hak siar ini tuh kemudian diamortisasi dengan metode garis lurus selama 9 tahun, berakhir pada 2027. Pada 1 Januari 2023, FIFA berniat menjual hak siarnya kepada MNC Group dengan harga jual sebesar $2.400.000. Maka hitunglah nilai amortisasi per tahun dari hak siar tersebut. Kemudian hitunglah akumulasi penyusutan dari hak siar pada tanggal 1 Januari 2023. Kemudian mencari nilai buku hak siar pada tanggal 1 Januari 2023. Dan hitunglah apabila FIFA ini menjual hak siarnya ke MNC Group, berapa keuntungan atau kerugian yang diperoleh. Dan apakah transaksi tersebut itu menguntungkan atau merugikan perusahaan. Yang pertama kita akan mencari nilai amortisasi per tahun. Jadi untuk mencari nilai amortisasi per tahun itu tuh harga beli hak siar yaitu sebesar $2.700.000 dibagi dengan lamanya yaitu 9 tahun. Hasilnya yaitu 300.000 per tahun. Kemudian kita mencari akumulasi penyusutan dari hak siar pada tanggal 1 Januari 2023. Nah, akumulasi amortisasi dari 2018 hingga 2023 ini selama 6 tahun. Maka kita bisa langsung menghitung yaitu nilai amortisasi per tahun ini yaitu sebesar 300.000 dikalikan dengan lamanya yaitu 6 tahun. Hasilnya yaitu 1.800.000. Kemudian kita langsung aja mencari nilai buku hak siar pada tanggal 1 Januari 2023 yaitu sebesar $2.700.000 dikurangi dengan akumulasi penyusutan ini ya dari hak siar pada tanggal 1 Januari 2023 yaitu sebesar $1.800.000. Hasilnya maka $900.000. Keuntungan atau kerugian apabila FIFA menjual hak siarnya ke MNC Group kita bisa menghitung dengan cara ini tadi. Harga jualnya dikurangi dengan nilai buku hak siar yaitu 900.000, maka hasilnya $1.500.000. Maka kita sudah mengetahui yaitu perusahaan memperoleh keuntungan $1.500.000. Kemudian soal yang terakhir yaitu apakah transaksi tersebut menguntungkan atau merugikan perusahaan. Transaksi tersebut itu menguntungkan perusahaan sebesar $1.500.000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.